Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai peranan virus dalam kehidupan dan pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama di sini, peranan virus dalam kehidupan. Bagian pertama, peranan virus yang menguntungkan. Sebagian besar, virus merugikan karena cara hidupnya bersifat parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Namun demikian, beberapa jenis juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nih, di sini ada beberapa manfaat virus bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen ini merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosine deamine deficiency yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD atau adenosine deaminase dalam teknik terapi gen. Retrovirus ini digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Kemudian peranan yang kedua yaitu pembuatan vaksin protein. Selubung virus ini dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kemudian, yang ketiga, untuk pengobatan secara biologis yaitu dengan melemahkan atau menumbuhkan bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen, bakteriofage misalnya dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Kemudian yang keempat, pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya baculovirus. Kemudian yang terakhir, peranan virus yang menguntungkan yaitu untuk membuat perangkat elektronik. Nah, tim ilmuwan dari John inokulasi partikel virus, kemudian mencampurkannya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat kapasitor atau alat penyimpanan energi listrik. Kemudian di sini yang kedua, peranan virus yang merugikan. Nah, ini nih yang sering merugikan manusia. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini yang pertama, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, diantaranya yaitu gondongan. Apakah di antara kalian ada yang pernah merasakan gondongan? Pasti ada. Nah, gondongan ini apa sih? Gondongan merupakan penyakit pembengkakan kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu apa? Nah, kelenjar parotis ini merupakan kelenjar ludah yang dapat menular. Pembengkakan dan rasa nyeri akan lebih terasa ketika menelan makanan yang bersifat asam. Gondongan ini disebabkan oleh virus paramycovirus. Lanjut di sini ada herpes. Ada yang tahu herpes itu apa? Herpes ini merupakan penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari jaringan epitel yang terinfeksi. Kemudian di sini ada cacar variola. Cacar variola ini atau disebut dengan smallpox.
Cacar variola disebabkan oleh virus variola. Masa inkubasi virus variola sekitar 12 hari. Selama 1-5 hari sebelumnya terjadi demam dan tubuh terasa lesu. Kemudian diikuti secara berturut-turut munculnya vesikula atau gelembung pada kulit. Pustula atau gelembung berisi nanah yang membentuk kerak, kemudian lepas meninggalkan bekas, berupa parut warna merah muda yang secara lambat laun akan memudar. Untuk pencegahan penyakit cacar ini digunakan vaksin virus yaitu orthopox virus. Lanjut, di sini ada cacar air varicella. Cacar air varicella ini merupakan penyakit ringan yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Herpes zoster adalah penyakit cacar air yang diderita oleh orang dewasa dengan gejalanya sama seperti cacar air vesikula. Ciri-cirinya tuh apa aja? Jadi, ciri-cirinya itu ditandai oleh adanya ruam vesikula di kulit. Keduanya disebabkan virus varicella. Perbedaannya, cacar air varicella ini disebabkan infeksi pertama virus, sedangkan herpes zoster disebabkan pengaktifkannya kembali virus laten yang menetap di ganglia sensorik. Kita lanjut, di sini virus Ebola. Dulu pernah ngehits kan ya virus Ebola ini. Virus Ebola ini apa? Virus Ebola merupakan penyakit yang mematikan. Virus Ebola diketahui muncul pertama kali di Zaire, Afrika Tengah pada tahun 76 dan diperkirakan ditularkan ke manusia melalui babi yang terinfeksi. Virus ini menyerang sel darah putih makrofage, jaringan fibroblas, kemudian menyebar ke organ-organ tubuh, sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian pada penderitanya. Di sini ada ya contoh orang yang terinfeksi dan di sini ada juga virusnya. Lanjut, selanjutnya di sini ada poliomyelitis. Poliomyelitis ini merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Bila virus menyerang sumsum tulang belakang, maka akan menyebabkan kelumpuhan. Penderita pada umumnya anak-anak. Penyebabnya yaitu poliovirus yang ditularkan melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita. Replikasi virus terjadi di saluran pencernaan. Polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin Salk. Vaksin ini berasal dari virus yang dibiakan dalam ginjal monyet. Kemudian, di sini ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada rabies. Ada yang pernah mendengar apa itu rabies? Rabies ini merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Misalnya, anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, sapi. Nah, jadi virus rabies ini bereproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Ciri-ciri anjing yang terkena rabies yaitu tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan air liur yang berlebihan, lidahnya selalu terjulur ke depan, suka menyendiri di tempat yang gelap, ekornya ditekuk di antara kedua kaki belakang. Adapun gejala rabies yang dialami manusia yaitu sering sakit kepala, mual, muntah, sakit tenggorokan, demam, halusinasi, serta peningkatan sekresi keringat dan air liur. Rabies ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Kemudian yang kedua, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang sangat menular pada hewan ternak, misalnya sapi, domba, kambing, ataupun hewan liar berkuku belah seperti gajah. Penyakit ini disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Penularan virus dapat melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terinfeksi antara lain
Nah, adapun gejala yang dialami oleh hewan ternak yang terinfeksi oleh virus ini yaitu hewan ternaknya merasa gelisah, dehidrasi, malas berdiri, demam mencapai 41 derajat Celcius, dan banyak juga yang mengeluarkan saliva. Penyakit ini menyebabkan produksi susu dan daging ternak menurun, serta menimbulkan kematian sekitar 70% hewan ternak. Kemudian di sini ada tetelo atau yang terkenal dengan NCD atau tetelo Verot fever adalah penyakit yang terjadi pada unggas, misalnya ayam dan itik, dengan gejalanya diare dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD dan bersifat mudah menular. Tetelo dapat menyebabkan kematian hewan ternak. Kemudian yang terakhir yaitu ada kutil atau tumor. Di sini ada yang pernah merasakan kutil atau tumor? Penyakit tumor atau kutil juga dapat diderita oleh hewan, bukan hanya manusia, yaitu pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcoma virus dan pada sapi yang disebabkan oleh bovine papillomavirus. Virus ini menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan membran mukosa. Di sini kita bisa lihat contoh dari kutil atau tumor, adapun bentuk virus yang menginfeksinya. Kemudian kita lanjut penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada tungro. Tungro ini apa? Tungro ini berasal dari pamiri Caulimoferidae, dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati, sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Di sini ya gambarnya. Kita lanjut yang kedua yaitu mosaik. Apakah kalian pernah mendengar mosaik itu apa? Mosaik dapat terjadi pada daun tembakau biasanya ya, ataupun kacang tanah, bisa pada pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya itu timbul bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantara serangga. Yang terakhir di sini ada penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Merupakan virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Kemudian kita lanjut pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Hubungan antara infeksi virus dengan gejala penyakit yang ditimbulkannya seringkali kurang jelas. Beberapa virus menghancurkan sel inang dengan menghasilkan enzim hidrolitik. Ada yang menyebabkan sel inang memproduksi toksin yang menyebabkan gejala sakit. Ada pula virus yang memiliki toksin atau racun berupa selubung protein. Terkadang timbul gejala-gejala sementara yang mengiringi terjadinya infeksi virus, misalnya demam, gatal-gatal, dan radang. Hal ini terjadi sebagai upaya tubuh untuk melawan infeksi tersebut. Pada dasarnya, tubuh kita ini memiliki sistem imun, namun sistem imun yang ada terkadang tidak mampu untuk melawan infeksi suatu jenis virus. Nah, adapun usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Di sini ada vaksin virus. Vaksin virus ini merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus atau virus mati, virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Peneliti menemukan vaksin cacar. Vaksin cacar disuntikan ke jaringan bawah kulit atau subkutan. Vaksin virus dibedakan menjadi dua macam. Ada yang
vaksin virus mati, dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Yang pertama yaitu vaksin virus mati. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Formalin dengan kadar rendah biasanya digunakan untuk merusak protein virus. Vaksin virus mati dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus, sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Namun, dengan demikian ada beberapa kelemahan penggunaan vaksin virus mati. Di antaranya yaitu diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat pembuatan vaksin untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang virulen. Kemudian yang kedua, respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Namun, imunitas yang diperoleh bersifat sementara sehingga perlu dilakukan injeksi berulang kali. Dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya atau menyebabkan terjadinya resistensi virus. Kemudian yang kedua, vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus hidup dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pembuatan strain virus lemah pada awalnya dilakukan dengan cara memilih strain virus lemah secara alami pada biakan. Akan tetapi, kini pembuatan strain virus lemah dilakukan dengan cara manipulasi laboratorium agar terjadi perubahan genetik secara terencana. Penggunaan vaksin virus hidup memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan vaksin hidup antara lain yaitu tubuh memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah, karena virus akan bereproduksi terus sehingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Sementara kelemahan dari penggunaan vaksin hidup ini diantaranya yaitu terjadinya resiko virulensi balik lebih besar selama perkembangbiakan virus di dalam vaksin. Walaupun hal ini tidak terbukti sebagai masalah, tetapi potensinya tetap ada. Kemudian, penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum masa kadaluarsa. Akan tetapi, masalah ini dapat diatasi dengan stabilisator virus. Kemudian, terjadinya pencemaran virus lain di dalam vaksin. Lanjut, adanya gangguan replikasi virus vaksin akibat infeksi virus luar yang terjadi secara bersamaan, sehingga menyebabkan berkurangnya efektivitas vaksin. Kita lanjut di sini, pencegahan dan pengobatan infeksi vaksin. Ada interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon ini mampu mengatur imunitas humoral dan seluler serta pertumbuhan sel, sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan terhadap infeksi virus. Interferon ini diduga merupakan suatu kelompok hormon sitokin yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Kemudian ada kemoterapi antivirus. Kemoterapi antivirus ini telah ditemukan beberapa senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun penggunaannya hanya dalam keadaan tertentu, karena dapat bersifat toksik atau racun bagi sel tubuh. Senyawa antivirus yang ideal bagi sel tubuh masih terus dikembangkan. Senyawa antivirus yang banyak digunakan merupakan analog nukleosida, antara lain zidofudin, jalzibatin, acyclovir, ganciclovir, vidarabin, dan lain-lain. Senyawa lain yang juga terbukti mempunyai aktivitas antivirus antara lain amantadin, asam fosfonoasetat, dan arildon.
Kita lanjut ke coronavirus. Siapa sih yang tidak tahu coronavirus yang sedang melanda negeri kita dan dunia? Kita lanjut ya. Di sini ada pengertian coronavirus. Ada yang tahu coronavirus itu apa? Nah, jadi coronavirus atau virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat sehingga menyebabkan kematian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Lanjut ya, agar kita lebih waspada, kita harus mengetahui gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kemudian, penyebab virus corona. Apa sih penyebabnya? Nah, jadi penyebabnya itu infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita. Nah, di sini ada pencegahan dari virus corona. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita semua terinfeksi virus ini, yaitu pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum ataupun di keramaian. Selanjutnya, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kemudian, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita buka sesi tanya-jawab di WA Group. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.